Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam Forum Sugeng Saryadi, yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV, Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, untuk episode ini, saya di samping berbahagia sekali untuk diskusi ini saya ditemani oleh ini semuanya kelas berat dan saya agak sedikit merasa harus hati-hati karena memang ini kelas berat dan topik yang saya angkat juga barangkali ini sumbangsih daripada forum saya untuk memperjelas sesuatu yang barangkali baru sekali ini akan dilakukan oleh teman-teman saya ini. Tema yang saya angkat ini masih merupakan bagian daripada episode yang saya akan putar juga selama bulan Ramadan nanti. Jadi temanya saya beri judul nuklir. Saya beri subjudul Karunia Ilahi. Jadi ini agak sedikit kontroversial, tapi tidak apa-apa. Barangkali bunyinya kontroversial, jangan-jangan tidak kontroversial, kan begitu. Jadi memang ini saya sedikit nekat untuk mengundang ahli-ahli nuklir untuk episode ini. Moga-moga saya yang akan membawakan ini, saya nanti ada mentor anak muda yang akan membantu saya, nanti akan saya perkenalkan. Saya sapa dulu para panelis untuk tema nuklir karunia ilahi. Yang pertama, Bapak Insinyur Djali Ahimsa. Selamat datang Pak Djali. Pak Djali ini adalah mantan kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Begitu ya Pak Djali. Tapi nanti cerita yang lain nih. Cerita mengenai masa muda Anda dan saya ini. Jadi saya, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Pak Djali. Tanpa direncanakan, saya bertemu dan mungkin kita bertemu pada zaman yang lalu sekali ya, pada waktu reaktor nuklir didirikan di ITB. Kedua, Bapak Dr. Hudi Hastowo. Sugeng dalu Pak Hudi. Sugeng dalu Pak, selamat malam. Sekarang ini Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Begitu ya Pak Hudi ya? Betul Pak. Nah yang berikutnya nih, Dr. Insinyur Arnold Sutrisnanto. Selamat datang Selamat Pak malam. Arnold. Terima kasih. Head of Nuclear Project Development dari PT Medco Power Indonesia. Begitu ya kira-kira ya. Nah ini mentor saya, menemani saya, anak muda saya supaya aman ini. Muhammad ya? Ya. Muhammad Fajrul Rahman. Selamat datang. Jadi saya sengaja mengundang Fajrul supaya orang juga mengenal. Dia ini adalah begini, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan Indonesia. Tapi hari ini saya ajak ngomong mengenai nuklir, karena jurusan sekolahnya sebelumnya itu di ITB, kimia. Orang tidak tahu, jadi jangan-jangan sampai jangan ngomong politik saja gitu loh. Kita ngomong nuklir. Jadi Pak Djali, kemudian Pak Hudi, Pak Arnold, dan Pak Fadul, saya mau membuat observasi saya sedikit untuk membuka diskusi ini. Ini begini ya Bapak-Bapak ya. Ini salah kaprah mungkin. Jadi seakan-akan kita ini hidup, manusia hidup di bumi itu kayaknya dia merasa sentral daripada segalanya gitu. Padahal kemudian disadari oleh para ilmuwan di kemudian hari, sudah itu kita itu sebetulnya hanya menjadi, dalam bahasa Inggrisnya itu, we are only part of the incredible explosion of life on a planet. Jadi kita ini adalah bagian dari sebetulnya penerus daripada kejadian awal itu. Jadi inilah yang kemudian dilupakan orang, yang terusnya adalah which
It is part of the evolving system of stars. Jadi kan ini menarik sekali ya. Saya membaca ini kemudian saya masukkan kepada, karena ini bagian daripada bulan Ramadan itu yang apapun, kita tidak semua beragama Islam, tapi agama apapun itu yang namanya melihat cakrawala itu sudah menjadi semacam fitrah manusia. Dia mengagumi tentang cakrawala itu. Sehingga kalau kitabnya Pak Anol ada kitab Perjanjian Lama, mengenai kejadian, Quran sendiri mengenai kejadian bahwa menciptakan bumi dalam 6 hari dan seterusnya. Kemudian dalam Quran dinyatakan tidak eloklah kalau matahari itu mendekat kepada bulan. Nah, itu udah mulai astronomi itu. Apakah ini pembenaran bahwa bumi itu yang mengitari matahari, kan begitu. Nah, sekarang dalam ilmu astronomi, saya akan ke Pak Hudi dulu nih, Pak Hudi ya. Anda saya akan tanya dulu. Jadi begitu tepatnya alam semesta itu mendudukkan matahari, jaraknya dengan bumi itu yang adalah 150 juta kilometer, sehingga porsi sinar, saya tidak tahu itu sinar itu bisa mengandung X-ray, bisa juga mengandung segala macam yang kemudian menumbuhkan bioorganisme di dalam bumi ini. Nah, matahari ini sesungguhnya kan adalah ledakan-ledakan yang continuous daripada di situ mungkin H yang besar ya, hidrogen yang besarnya. Tolong jelaskan pada umum, Pak, untuk dalam diskusi ini bahwa kita sebetulnya sudah hidup di dalam sistem dari awalnya itu adalah sistem yang nuklir itu. Go ahead, Pak Yudi. Baik, memang kalau kita lihat bahwa peristiwa yang ada di matahari itu adalah sebetulnya suatu reaksi nuklir yang kita anggap sebagai reaksi fusi. Reaksi fusi itu adalah penggabungan atom-atom ringan. Dan kemudian dia bergabung. Sayangnya bahwa itu hanya terjadi pada orde yang jutaan derajat Celcius. Nah, begitu ada suatu reaksi itu, maka kemudian keluarlah cahaya. Kalau kita melihat bahwa di dalam kondisi seluruh dunia yang ada ini sebetulnya adalah kita katakan sebagai mesin-mesin reaktor ciptaan ilahi. Sinar matahari dalam bentuk tenaga, kemudian terjadi proses asimilasi di bumi, apakah itu di dalam plankton, kalau yang lebih besar lagi, kemudian adalah di tumbuhan. Dan tumbuhan itu kemudian tentunya ada umurnya. Karena ada umurnya, kemudian dia tertutup, mati dengan proses-proses yang ada, menghasilkan energi-energi turunan yang saat ini tinggal kita ambil dan kita namakan apakah itu energi fosil. Apakah itu dalam bentuk kalau padat batu bara, kalau kita kalau cair bentuknya adalah bahan bakar minyak, ataupun mungkin juga gas. Nah, terlepas dari itu, kita pun sekarang ini meneruskan kegiatan itu diantaranya bagaimana untuk mesin tubuh kita makan karbohidrat. Karbohidrat itu kan adalah sebetulnya suatu bentuk proses tengah di mana proses asimilasi menghasilkan sesuatu yang kemudian bentuknya padi. Padi kita makan. Nah, menghasilkan energi. Energi kita pakai untuk melanjutkan suatu kehidupan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat semua sumber energi yang ada di bumi, itu sebetulnya adalah turunan dari tenaga yang ada di matahari. Good point. Bagaimana kalau kita lihat ada angin? Angin terjadi karena ada perbedaan tekanan. Tekanan suatu tempat karena suhunya tinggi menjadi lebih besar, mengalirlah ke tempat yang suhunya lebih rendah, tekanannya lebih rendah. Terbalik. Tapi apapun angin, apapun yang namanya arus samudra, fosil, apalagi kalau langsung bagaimana orang memakai angin untuk kemudian dikonversi menjadi fotovoltaik atau thermal surya, itu sebetulnya turunan dari yang ada di peristiwa yang ada di matahari yang notabene itu adalah suatu reaksi inti. Nah, orang kemudian berpikir, bagaimana kita mencoba untuk menggunakan teori
fusi itu, dan sekarang ini karena biayanya mahal, berbagai negara maju bersatu untuk berusaha menciptakan suatu reaktor fusi. Tetapi dari segi perkembangan yang ada, sejak saya dulu masuk fisika tahun 70-an, dikatakan 50 tahun lagi reaktor fusi akan menjadi kenyataan. Saya sudah 30 sekian tahun dari sekolah, ternyata sekarang pun juga 50 tahun yang akan datang. Yang menjadi tak masalah adalah bagaimana manusia